bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, menjaga memelihara kita sepanjang waktu-waktu yang telah kita lewati bersama. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh bersama-sama dihimpun ke tempat ini untuk kita mau bersekutu, memuji, memulia, membesarkan nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan memulai seluruh rangkaian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa, memohon kepada Tuhan hari ini, supaya Tuhan menolong kita dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan, agar kita boleh mempersiapkan hati kita, perasaan, pikiran kita untuk menikmati penyembahan bersama dengan Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian persembahanku. Kita mau berikan hidup kita untuk persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Katakan, ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Yesus ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, ini hidup kami yang kami bawa kepadamu dalam penyembahan hari ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Engkau menerimanya Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan yang Kau izinkan untuk kami lakukan hari ini. Mari sama-sama sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Dengan lebih lagi katakan, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Marilah hai semua orang, marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai memuji Dia. Karena Tuhan Allah di atas segala Allah, dan Ia sungguh dahsyat. Dialah Raja atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Dan Ia sendiri memilih berkat-berkat-Nya yang terbaik untuk umat-Nya.
Allah telah naik dengan sorak-sorai, diiringi bunyi trompet yang sangat dahsyat. Karena itu marilah kita nyanyikan puji-pujian bagi Dia, Raja kita. Bernyanyilah bagi Raja kita, Raja seluruh bumi. Nyanyikanlah puji-pujian baginya. Kami mau tabiskan ibadah raya kami yang kedua pagi siang hari ini. Baik secara onsite di tempat ini maupun secara live streaming bagi saudara kami yang mengikutinya dari dalam negeri maupun dari luar negeri saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan menyertai ibadah kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat, pengudus, tabib dan raja kami akan datang. Jadilah ibadah kudus kami pagi hari ini dalam urapan pimpinan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, sebagai sikap hormat kita kepada Allah, kita angkat tangan kanan dan tangan kiri di dada, katakan kepadanya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Salami dulu kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kehadiran kita hari ini, yang mana kita boleh hadir, dan ini merupakan hari pertama tanggal 1 Maret 2026. Kita bersyukur kita telah melewati bulan Februari dan kita boleh memasuki bulan baru hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Hendri Aritonang setia bersama-sama kita dalam ibadah ini, dan nanti malam beliau akan menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah ketiga. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Mesak Amen. Silakan berdiri Pak, Bapak dan Ibu Mesak Amen ya, boleh hadir bersama kita. Pak Pendeta Mesak Amen ini pendeta senior di GPPIK, dan beliau mengakhiri tugas pelayanannya di GPPIK Bukit Sion ya, Bukit Sion ya. Ya, dan puji Tuhan beliau walaupun kemarin mengalami sakit yang cukup parah, tetapi oleh anugerah Tuhan dia bisa berbakti bersama kita hari ini, tetap dalam perawatan juga. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan penuh semangat sukacita memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih mau bernyanyi bagi Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Yesusku Terimalah. Jadilah padaku, sejak Yesusku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sejak Yesusku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesusku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesusku terimalah.
Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Ayat yang ketiga. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing untuk kita pada hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya rindu mengajak seluruh Bapak Ibu jemaat untuk terlibat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Kita baca secara bergantian. Ayat yang pertama mulai, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, supaya dan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Padang gurun dan gunung Libanon, sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Hitit, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, supaya Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama, memberikan sorak-sorai kita, sukacita kita kepada Tuhan hari ini dengan satu pujian, Aku Diberkati. Saya persilakan untuk berdiri dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorai kita menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Katakan, Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan
kebajikan sedia bagiku. Katakan, Swapala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari dengan lebih lagi kita bersorak-sorai. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku. Swapala sanggup limpahkan segalanya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama angkat tangan kita ke atas dan berikan tepuk tangan kita yang luar biasa bagi Tuhan. Swapala sanggup limpahkan segalanya. Katakan, anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, Swapala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, kita dan katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri. Yang pertama-tama saya persilakan dari ibu-ibu perkawan untuk menyampaikan kesaksiannya.
Terima kasih untuk kesaksian dari ibu-ibu perkawan, berjalan serta muhalis. Baik, untuk kesaksian selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian singkat dari Bapak Pendeta Mesak Amen dan istri, dipersilakan. Shalom saudara. Ada baiknya saya berdiri di sini ditemani istri. Ayolah, saya gugup ini. Ini pertama kali saya berada di ruangan gereja GKII Hebron. Sudah lama sering lewat di sini. Sekarang saya tidak jauh dari tempat ini, tinggal di Jalan Swadaya. Jadi saya berkesempatan numpang ibadah ya. Rasanya gereja ini sangat keren ya, musik dan semangat umat. Kelihatannya saya tidak sekali ini aja datang di sini. Izinkan Pak, nanti berulang kali barangkali datang ke tempat ini. Ya. Saya sudah bebas tugas di gereja PPIK Bukit Zaitun, Jalan WR Supratman nomor 40. Saya rindu berkeliling gereja teman-teman. Istri saya tanya tadi, kapan kenal dengan gembala di sini? Wah, udah seumur hidup saya bilang. Orang baik, orang luar biasa yang punya kekuatan dan semangat bersama istri melayani. Saudara, saya Mesak Amin, pendeta gereja PPIK Bukit Zaitun, dan saya sudah melayani di PPIK 35 tahun. Ya. Beberapa tahun yang lalu, sudah 5 tahun, saya kehilangan istri. Ya. Istri saya 5 tahun yang lalu meninggal karena kanker pankreas. Tidak dapat ditolong, tidak dapat tindakan apapun. Dunia seperti berhenti berputar, hancur. Kemudian, tidak lama kemudian Tuhan melihat bahwa saya perlu pendamping dalam hidup. Saya tidak bisa hidup sendirian. Dan Tuhan mempertemukan saya dengan seorang wanita single parent ya, seberang lautan dari Surabaya. Kalau bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, saya rasa ini tidak akan terjadi. Mana ada perempuan mau cari penyakit. Saya miskin secara materi. Saya sudah tua, pensiun. Kemudian ketika kami menjalin hubungan, terjadi sesuatu dengan kesehatan saya. Saya dikira ambeien, 1 tahun diminum obat ambeien oleh dokter di Pontianak. Tapi semakin hari semakin parah, pendarahan yang luar biasa sampai pingsan di kamar mandi. Telepon teman di Jakarta, di rumah sakit Siloam. Dia ambil kesimpulan, kelihatannya itu bukan ambeien Pak. Mungkin Bapak harus datang ke Siloam. Saya datang. Dalam 1 minggu pemeriksaan, vonis keluar. Calon istri saya yang inilah yang menerima vonis itu. Bapak kena kanker ganas, kanker kolorektal, kanker kolon yang ganas. Sekali lagi dunia matahari seperti berhenti menyala. Terbayang di lintasan di pikiran istri saya yang sudah meninggal, teman-teman yang meninggal karena kanker. Tamatlah riwayat hidup saya, itu 2 tahun yang lalu. Dan pastilah wanita yang mendampingi saya itu di rumah sakit akan meninggalkan saya. Karena memang tidak mungkin dia akan melanjutkan hubungan. Saya hanya tunggu kapan dia akan mengungkapkan kata itu. Bang, kita berteman saja. Saya tunggu. Cintanya makin menjadi-jadi. Untuk lebih lengkap, ngomonglah sejenak. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kalau saat ini kami boleh berdiri di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan khususnya pada suami saya untuk masih harus melanjutkan pelayanan.
Ya Bapak Ibu, tadi sempat disinggung di awal, Bapak Mesa Kamin kehilangan istri 5 tahun ya, 5 tahunan ya. Sedangkan saya sendiri sudah kehilangan suami 8 tahun. Suami saya meninggal tiba-tiba, tidur, lalu meninggal. Kami sama-sama dari keluarga gembala. Saya juga suami saya seorang pendeta, gembala di kota Surabaya. Pada saat suami saya meninggal, banyak sekali ucapan duka. Lalu saya meresponnya dengan Facebook saya karena banyak sekali respon orang mengucapkan duka. Saya mengucapkan kata-kata di Facebook itu tentunya dengan bahasa rohani. Di luar dugaan pada saat itu banyak sekali pastor dan pendeta-pendeta di kota Surabaya yang menitipkan jemaat single parentnya, khususnya mam ya, khususnya ibu ke saya untuk dibina. Dikiranya saya kuat Bapak Ibu, padahal enggak juga ya, itu sandiwara sebetulnya ya di Facebook itu mengungkapkan kata-kata rohani seakan-akan kita kuat gitu ya, terima kasih segala macam. Tapi ternyata respon dari teman-teman pendeta dan pastor itu menitipkan jemaatnya single mom. Pada akhirnya komunitas ini tidak hanya di Surabaya, seluruh Indonesia, bahkan ada di beberapa negara. Sampai saat ini komunitas itu tetap berjalan. Dan disitulah 2 tahun setelah itu Pendeta Mesak masuk karena banyak teman-teman yang bilang juga menyampaikan masukan bahwa yang down ketika ditinggal pasangan itu bukan cuma istri saja, tapi laki pun kalau ditinggal pasangan juga down, hanya beda ekspresi gitu. Lalu kami mulai membuka komunitas, jadi ini bukan komunitas biro jodoh ya Bapak Ibu, sampai detik ini masih itu adalah pembinaan iman bagi single parent. Lalu Pendeta Mesak masuk dan disitulah Pendeta Mesak mulai colek-colek saya gitu ya. Lalu kami mulai menjalin hubungan, mungkin sekitar 3-4 bulan setelah kami menjalin hubungan, disitulah Pendeta Mesak divonis kanker gitu. Ya semua itu saya nggak tahu ya, saya belum mengenal Bapak Ibu jemaat di sini, apakah ada juga yang kena kanker ataupun caregiver, mungkin bukan pasangan kita, saudara, mungkin teman dan sebagainya, orang-orang dekat dengan kita. Tentunya bukan hal yang mudah gitu ya. Siapapun yang divonis kanker pasti down, termasuk suami saya yang notabene pendeta gitu ya. Termasuk kita juga sebagai caregiver gitu. Suami saya ini sudah dioperasi 2 tahun lalu, 1,5 tahun lalu. Bapak Ibu, suami saya ini sudah nggak punya anus, jadi dia pakai kantong. Jadi keluar pembuangan dari kantong. Jadi anus sudah diambil permanen, dia dioperasi dari sini. Saya selalu membayangkan tuh seperti ayam dibelah gitu ya. Terus sampai belakang gitu ya, jahitan. Jadi usus dia juga sudah diambil sebagian, rongga panggul ini sudah turun ususnya gitu. Beberapa kali Bapak Ibu kantong stoma ini harus pecah gitu ya. Jadi kenapa sekarang kami juga bawa bantal, kami bawa persiapan segala macam, karena bisa kantong stoma ini juga kadang-kadang bisa pecah gitu ya, karena mungkin gas kan kadang kita nggak sadar ya ini keluar begitu pecah. Dan beliau juga pendeta ya, nangis juga gitu ya, merasa saya bukan manusia gitu. Bahkan setelah kami menikah pun berkali-kali Pendeta Mesak Kamin menyuruh saya pulang ke Surabaya, udah tinggalin saya saja begitu. Di sini kita bicara apa arti pernikahan gitu ya. Kita selalu bersama dengan pasangan kita dalam suka duka, bahwa pernikahan itu bukan sekedar janji kita dengan pasangan kita, tapi janji kita kepada Tuhan gitu ya. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi memang tanggung jawab kita sebagai pasangan, apapun yang terjadi kita harus tetap mendampingi, mencintai gitu ya. Waktu kalau pecah Bapak Ibu, itu semburatan, apa bahasa semburatan gitu ya, berhamburan gitu ya di mana-mana. Jadi otomatis kita tuh langsung lap. Jadi di tas saya tuh selalu lengkap, ada tisu basah, handuk segala macam gitu ya. Kita langsung lap begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekedar mendengar, tapi bagi kita kalau yang merasakan itu sangat memalukan Bapak Ibu, apalagi mata orang semua melihat. Itu ya Bapak Ibu, mungkin. Dan perjuangan kita masih panjang Bapak Ibu. Sempat sel kanker turun, jadi Pendeta Mesak sudah mengalami 20 kali kemoterapi dengan 6 kali kemoterapi dosis tertinggi. Dan radiasi sudah 27 kali. Nah, sel kanker sempat turun Bapak Ibu, kami sudah bersenang-senang. Ternyata Tuhan mengizinkan hal yang lain gitu. Beberapa minggu yang lalu belum waktunya konsul, tapi sudah ada robekan kembali di atas jahitan anus gitu ya Bapak Ibu, dan dinyatakan rekurensi kekambuhan kanker, kedua kalinya rekurensi kekambuhan kanker.
Dan harusnya malam ini, sore ini jam 4 kami sudah masuk lagi di Sudarso untuk terima lagi kemoterapi sebanyak 12 kali kemoterapi tertinggi. Bapak Ibu, kemo itu bukan hal yang mudah gitu ya. Kemo itu buat rambut rontok gitu ya. Enggak cuma rontok, badan hancur babak belur, kuku lepas-lepas, hitam gitu ya. Kulit mengelupas gitu. Memang kemo dosis tinggi ini dahsyat, bukan cuma soal muntah-muntahnya, tapi juga jiwa kita dihancurkan kalau kita nggak percaya Tuhan. Kalau kita nggak berpegang teguh, kita nggak bergantung dengan Tuhan, jiwa kita pun juga ikut hancur babak belur dengan penyakit yang namanya kanker ini. Dan doakan Bapak Ibu ke depan, mulai hari ini kami harus menjalani 12 kali kemoterapi dosis tertinggi dan ditambah 33 kali radiasi. Radiasi kali ini nggak mudah karena di dalam rongga panggul yang harusnya dulu tempat anus itu sudah masuk ususnya gitu. Jadi kalau diradiasi itu akan kena usus, jadi resiko tinggi sebetulnya, tapi kami tidak ada pilihan lain. Kami harus tetap menjalani proses ini karena kalau tidak sel kankernya semakin berkembang gitu ya. Jadi kalau resikonya adalah nanti bisa operasi angkat usus lagi karena usus yang lengket dan sebagainya, resiko tingkat tinggi gitu ya. Itulah Bapak Ibu, jadi mohon dukungan doa bagi jemaat di sini. Belum nyebut nama tadi ya. Namanya Paulina Margareta. Dia punya anak 2, saya juga 2. Yang pertama baru kuliah di Surabaya, yang kecil kelas 2 SD di Salomo. Jadi Bapak Ibu, itulah cerita kami. Saya merasa bahwa ini semua kehendak Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu yang sangat berat. Kalau mau protes kepada Tuhan ya memang protes. Kurang apa? Saya melayani dalam segala bidang. Saya melayani secara rohani, saya juga melayani masyarakat secara jasmani. Mungkin ada yang sudah tahu juga bahwa saya ini seorang latar belakang seorang mekanik. Saya membangun pembangkit listrik tenaga air di berbagai daerah dan mereka menjadi sejahtera. Nah, malamnya KKR dan seterusnya. Dulu waktu masih muda saya diundang banyak oleh gereja GKII di daerah, pertemuan muda-mudi dan juga pertemuan bapak-bapak pernah saya layani. Tapi sekarang saya tidak bisa lagi jalan jauh, saya akan menikmati sukacita Tuhan dan pelayanan kami berubah sekarang. Pelayanan kami di media sosial. Kami mengasuh akun TikTok khusus sebenarnya untuk para penyintas kanker dan pendamping caregiver. Follower kami sudah lebih dari 6.000 dan banyak diantaranya tidak seiman dengan kita, tetapi mereka minta didoakan oleh pendeta. Kasihan, ada pasangan yang kena kanker, pasangannya tinggalkan, lari, kawin lagi, ya, kejam luar biasa. Tapi tidak terjadi dengan orang Kristen kelihatannya. Jadi Bapak Ibu, dari cerita istri saya Paulina Margareta, kita melihat anugerah Tuhan luar biasa untuk saya. Kalau saya tidak punya pembimbing, aduh mungkin saya sudah berada di Sungai Kakap sana. Ya, karena memang berat Pak berjuang, ya. Jadi dia memang urus saya apa adanya luar biasa, dia urus saya siang dan malam, ikut menangis melihat saya menderita dan mengurus saya dengan sepenuh hati. Termasuk membiayai hidup saya. Saya nggak punya apa-apa, tetapi dia seorang pebisnis yang cukup baik dan dialah yang mensupport dari sisi ekonomi. Jadi itu Pak, sementara cerita saya. Semoga sehat semua ya, jangan kena kanker Bapak Ibu, amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang sungguh luar biasa memberkati kita. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saat ini kita mau dengarkan, kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan masuk dalam kelas sekolah minggu. Kepada anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan.
Minta Saudara Firnadus Kia berdoa untuk anak sekolah minggu yang akan masuk dalam kelas sekolah minggu. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah ada anak sekolah minggu yang berdiri di depan dan sebentar mereka akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Oleh sebab itu kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka, terlebih untuk guru-gurunya. Tuhan pakai supaya dapat membimbing, mengajar, mendidik anak-anak-Mu ini Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami serahkan waktu mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita mau persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita pada saat hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian mahkota kehidupan. Kita mau katakan bahwa kita tidak akan pernah menyesali mengiring Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun selama kita mengiring Tuhan ada banyak sekali tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Tapi percayalah bahwa ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dengan lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama katakan, kita katakan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang
Kami bersyukur kesempatan yang terindah yang kami boleh lakukan saat ini. Kami dapat memuji, memuliakan, terlebih untuk kami siap mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan juga kecerdasan, bukan saja intelektual kami, tapi spiritual kami juga, untuk dapat paham, memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, katakan Shalom. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita. Saudara Wawan dari Sintang jauh-jauh ya, boleh hadir bersama kita dengan keluarga. Terima kasih Pak Pendeta Mesak Amin yang ini teman lama saya, temannya Pak Cornelis juga ya. Dan beliau sudah banyak memberkati melalui keahlian, melalui pelayanan beliau, dan sudah mengabdi di GPPIK Bukit Zaitun ya. Bukit Zaitun, dan kami sudah lama berkawan, berteman ya. Dan kami sangat senang Pak, Bapak boleh hadir bersama kita hari ini, dan berharap bisa bersama-sama kita juga ya. Kesaksian luar biasa, dan juga dari Ibu Margareta ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ini jarang-jarang ada ibu seperti ini mungkin ya. Mungkin hanya satu-satunya Pak Mesak ya. Untuk Pak Mesak Amin ya, luar biasa Pak, ini anugerah untuk Bapak ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini juga saya menyapa ada beberapa yang ikut secara online, tadi sudah konfirmasi. Ada yang di kota Bethlehem sekarang, ini Pak Ketua Wilayah kita, Pak Carles ya, Pendeta Carles Roni, di sana jam 6. Tadi kita jam 10, di sana jam 5 ya, berarti ini sudah hampir jam 11, berarti jam 6 di sana. Mereka menginap di Bethlehem karena di Yerusalem kurang aman, katanya dipindahkan, hotelnya dipindahkan ke Bethlehem, dan sekarang dia bersama-sama dengan teman-temannya ikut online di ibadah kita hari ini. Jadi kami menyapa Pak Carles dan teman-teman di Bethlehem di Israel, santai saja, Tuhan pasti memelihara ya. Perang bisa terjadi di mana-mana, tetapi Tuhan melindungi Bapak dan rombongan dari Sekadau yang sekarang ini ada di tim tim wisata rohani ke Israel. Dari Sekadau mereka ada 30 atau 40 orang dari sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini sesuai dengan pembacaan tadi, kita akan melihat satu tema, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu tema kita hari ini, dan saya mengambil tema ini karena dia 3 kali diulangi di kitab Yosua 1-9 ini. Di ayat 6, di ayat 7, dan di ayat 9. Nah, kenapa kata-kata ini penting? Pertama, karena alih kepemimpinan ya. Alih kepemimpinan, dan yang mengalihkannya itu langsung Tuhan sendiri yang memandatkan penggembalaan untuk umat Yahudi Israel yang keluar dari Mesir itu, dan jumlah mereka waktu itu diperkirakan hampir 2 juta yang berangkat karena beranak pinak di padang gurun itu mungkin sudah berlipat ganda, bisa 3 atau 4 juta mereka di situ. Dan Yosua dipilih Tuhan untuk mengepalai, untuk mengembalakan umat Israel waktu itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman teks dari ayat 1 dan 2, di situ ditegaskan Musa hamba Tuhan itu mati atau meninggal dunia ya. Lalu kemudian Tuhan tegaskan lagi di situ, Tuhan tegaskan kepada Yosua bahwa Musa hambaku telah mati. Nah, kenapa ditegaskan begitu saudara? Ada alasan, beberapa alasannya ya. Di dalam Ulangan 34 ayat 5 sampai 11, kalau saudara sempat membaca di sana, Nabi Musa meninggal di tanah Moab. Jelas tempatnya ada di Moab. Lalu Tuhan yang menguburkan dan tidak seorang pun tahu di mana kuburannya. Coba boleh baca di ayat itu, kita tidak sempat baca ya. Nah, ada yang menarik saudara, di kitab Yudas pasal 1, karena Yudas hanya satu pasal, saya bacakan untuk kita ayat yang ke-9. Yudas ayat yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis. Lucifer itu iblis itu ya. Dia bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Wah, saya kalau kita baca ini kaget ya. Kok Yudas tahu itu? Yudas menulis itu. Rupanya ketika Musa mati, rupanya ada pertengkaran, perkelahian antara pimpinan malaikat Mikael ini dengan Lucifer atau iblis. Nah, mengapa pertengkaran terjadi? Karena iblis ingin supaya Musa dikuburkan oleh orang Israel. Tetapi Mikael tidak mengizinkannya. Lalu Tuhan ambil jalan tengah, Tuhan yang menguburkan Musa. Itu di Ulangan pasal yang ke-35 ya. Nah, mengapa saudara? Karena kalau sampai Musa itu dikuburkan oleh orang Israel, maka kuburannya akan jadi tempat penyembahan berhala. Ya, mungkin saudara sering dengar begini. Saya waktu kami di Jawa Timur, saya pernah di Surabaya, Ibu ya, di kotanya Ibu ini 8 tahun kami di sana. Di Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Sidotopo. Itu gereja satu-satunya gereja Kemenjil yang bisa berdiri di situ. Kami sering ke Blitar. Sampai di Blitar kami ke kuburannya Bung Karno. Nah, di situ diceritakan oleh penjaga kubur, suatu waktu katanya kalau Bapak mau ke sini boleh, Bung Karno akan datang, muncul katanya ya, dari kuburan itu kan. Nah, saudara tahu siapa yang muncul itu? Bukan Bung Karno, itu iblis saudara. Menyerupai Bung Karno, pakaiannya seperti pakaian Bung Karno. Nah, itu sebabnya Tuhan tidak mau Musa dikuburkan oleh orang Israel. Maksudnya apa? Jangan dikultuskan, jangan mereka menyembah arwah-arwah, itu tidak diizinkan. Menyembah kepada berhala seperti itu. Nah, itu sebabnya maka di dalam kitab Yudas tadi saya bacakan bahwa Tuhan ambil alih. Mikael bertengkar dengan Lucifer. Mikael tidak mau kasar, dia tidak mau menghujat dengan kata-kata hujat, enggak. Dia tetap halus karena dia memang malaikat Tuhan ya. Tuhan ambil alih, Tuhan yang menguburkannya. Nah, demikian saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di sini apa rahasia keberuntungan yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua ini. Ayat 7 dikatakan hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa, oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa? Supaya engkau beruntung atau berhasil kemanapun engkau pergi. Ada mitos tentang keberuntungan. Itu di mana-mana ada, semua suku ada ya. Setiap suku bangsa setempat mitos-mitos tentang keberuntungan. Misalnya ini baru-baru ada tahun Imlek kan, ini tahun kuda, tahun kuda begini katanya ya. Lalu suku Dayak juga banyak mitos, suku Jawa juga banyak ya.
Kalau mau berhasil harus begini. Kalau saudara naik ke hotel-hotel, jangan hotel, di rumah sakit Mitra Medika saja. Itu saudara pencet mau ke kamar 4 enggak ada saudara ya. Di hotel juga begitu. Kenapa? Mitos. Oh enggak boleh, ini kamar sial segala macam kan. Nah orang percaya seperti ini. Sampai hotel-hotel percaya juga. Enggak ada kamar nomor 4, pencet enggak ada. Kita dari kamar 1, 2, 3 kadang enggak ada juga. Ada langsung 4 bisa juga seperti itu ya. Itu mitos saudara ya. Nah, Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa keberuntungan datang bukan dari nomor, bukan dari barang, bukan dari situasi tertentu, tetapi dari Tuhan. Dan situ jelas dikatakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takutku kepadaku dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Dari awal saudara janji itu sudah diberikan kepada umat Israel ya. Janjinya apa saudara? Tuhan berfirman ketika dia melepaskan orang Israel dari Mesir itu. Dia melihat penderitaan mereka, dia melihat kesulitan mereka. Lalu dia katakan, aku akan turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, itulah tanah perjanjian saudara. Ke sana mereka dibawa ke tanah keberuntungan itu. Nah, mari kita melihat ada 4 rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan keberuntungan. Yang pertama adalah taat serta beritakan firman. Taat firman, beritakan firman, itu yang pertama. Saudara, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan berbuat demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan itu kalau dalam tradisi Yahudi itu mengajarkan ya. Mengajarkan bukan hanya kepada orang lain, kepada anak-anak kita dulu, kepada keluarga kita. Perkatakanlah berulang-ulang katanya ya. Nah, kenapa saudara? Ada satu penyelidikan, ada satu riset dibuat. Mengapa orang Yahudi punya IQ di atas 18 ke atas, 100 kalau yang tinggi itu 105, tapi mereka 108. 115 ke atas. Nah, alasannya karena mereka dari awal diajar firman Tuhan. Diajar firman Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi itulah yang akan membuat mereka berhasil, mereka beruntung, mereka cerdas ya. Bukan hanya bukan kursus bahasa Inggris, matematika, Mandarin, nah, tapi yang membuat mereka cerdas itu karena mereka diajarkan firman Tuhan kepada mereka. Lalu yang kedua kita melihat setelah mereka tahu firman, rajin memperkatakan firman, tapi jangan lupa tiba-tiba kita tidak lepaskan firman. Tadi kesaksian Pak Mesak dengan istri luar biasa ya. Ya. Walaupun sudah jadi hamba Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan kan? Tapi jangan lepaskan firman. Kepercayaan yang teguh terhadap janji Allah dengan tiada bimbang sekalipun menghadapi tantangan. Lalu janji Tuhan apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Padahal setelah itu kan dia harus berperang lagi, Yosua itu ya. Dia berperang dengan musuh-musuh yang kuat dan berkubu. Lalu Alkitab menyebut raksasa. Raksasa itu bukan hantu sebenarnya ya. Raksasa itu kebetulan ada orang yang berbadan tegap, berbadan kekar. Seperti Pak Hendri, cuma mungkin lebih tinggi dari Pak Hendri. Ini badannya kekar, itu kayak raksasa begitu. Sementara orang Israel dibandingkan dengan mereka itu seperti orang Indonesia dibandingkan dengan orang Amerika, seperti itu ya. Kecil-kecil. Jangan takut katanya. Lalu kalau saudara baca Yosua 12, di situ Tuhan memakai Yosua
untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Pegang firman Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, yang ketiga setia beribadah, berdoa bersama keluarga. Ya, jadi ada orang, oh dia setia sendiri tapi istri anaknya enggak dilibatkan. Setia beribadah. Dalam pidato perpisahan Yosua menantang Israel untuk setia, dia enggak bilang kamu harus setia, kamu harus begini-begini. Tapi dia katakan, dia sampaikan komitmennya. Yosua 24 ayat 15 berkata begini, Yosua komitmen bersama keluarganya taat dan beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan Yosua membuat seluruh Israel akhirnya berpaling dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, teladan hidup nyata ya, teladan hidup Anda dan saya ini lebih besar dampaknya daripada sekedar teori dan narasi kata-kata. Ya, ada orang yang sekarang kan banyak motivator ya. Oh, kalau dia ngomong wah luar biasa orang dengarnya ya. Tapi belum tentu yang dibuat seperti itu, kan begitu ya. Namanya aja motivator ya. Saya kan hanya memotivasi kamu katanya. Kalau saya ya urusan saya, kan begitu. Yosua tidak demikian saudara. Kalau kita lihat begini, Yosua 24 ayat 14 bagian A, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ini amanat Yosua sebagai pemimpin. Tapi dia kemudian memberi contoh. Dia katakan dalam 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain begini, kalian mau beribadah nyembah dewa-dewa orang Filistin, orang Amori, orang Amalek, orang Moab, silakan. Saya tidak larang katanya. Tetapi saya dan isi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia berikan contoh konkret, bukan teori. Dia bukan motivator saudara, tapi dia memang inspirator. Dia memang orang yang dapat dipegang kepercayaan. Lalu apa yang terjadi saudara? Bagaimana respon orang yang mendengar? Apakah rakyat bilang, oh urusan bapak lah itu, kami urusan kami, jangan ngatur kami pak? Enggak saudara, coba lihat responnya. Di dalam ayat 24, pasal 24, respon umat Israel, mereka buat resolusi. Resolusi itu kan bukan bukan marah-marah, enggak. Tapi mereka buat pengakuan. Apa pengakuan mereka? Ayat 24, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Wah, ini dahsyat saudara ya. Tidak ada yang protes sama sekali. Mereka semua tunduk. Kenapa? Karena teladan hidup yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat yang keempat ya. Yang keempat, syarat bagaimana kita diberkati. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di situ ketika Abraham dipanggil Tuhan mau berkati Abraham. Tuhan bilang, kamu pergi, aku akan berkati engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Tetapi syaratnya apa saudara? Dikatakan, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi apabila kita ingin diberkati, maka syaratnya jadi berkat. Jangan tunggu kaya. Oh, saya kan masih miskin, saya tidak ada apa-apa, bagaimana saya bisa berkati? Bisa dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak minta yang aneh-aneh kok. Ketika Musa datang sama Tuhan, dia bilang, aku tidak bisa apa-apa. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya, tongkat itu dipakai Tuhan. Akhirnya tongkat itulah yang buat mujizat. Tongkat itu bisa jadi ular. Tongkat itu bisa mengeluarkan air dari gunung. Tongkat itu bisa membelah laut Kulsum.
Jadi Tuhan tidak minta yang tidak ada, dia minta yang ada. Seorang janda di Sarpat tidak punya apa-apa, hanya ada minyak sedikit, tepung sedikit. Buat dulu untuk saya, kata Elia ya. Dia buat dan akhirnya itu diberkati Tuhan. Lalu ada resep lagi kalau mau diberkati Tuhan. Itu Amsal 17 ya. Ya, di situ dikatakan begini. Menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman kita. Itu terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ini bank yang paling tinggi bunganya, saudara ya. Mungkin itulah yang tadi disaksikan oleh Pak Mesak ya. Istrinya sedang menabung di bank itu kan begitu. Walaupun saya miskin, kata Pak Amin, dia mengaku dia miskin dia. Istrinya bantu dia. Ini kan sedang nabung ini. Bunganya tinggi nih Bu ya. Amin saudara. Lalu ada lagi saudara. Ada lagi tempat subur untuk menabung. Di mana? Roma 12 ayat 14 sampai 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini kan tidak ada di konsep dunia ini. Mana ada orang mengasihi musuh? Mana ada orang harus suruh mendoakan musuh ya, memberkati musuh? Enggak ada. Tapi inilah yang ada di firman Tuhan yang kita belajar ini. Ladang subur untuk diberkati adalah ladang misi dan ladang musuh, saudara ya. Itu ladang yang paling subur untuk diberkati. Nah, saya melihat Daud melihat itu ya. Ketika Daud menghadapi Goliat, sama sekali dia nggak takut. Dia katakan apa? Kamu mendatangi saya dengan tongkat dan lembing, tapi saya mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup, Allah Israel. Dan hanya satu keinginan Daud. Dia bukan tertarik dengan Mikal, anaknya Saul itu kan, karena dijanji nanti bisa yang ngelawan Goliat dapat Mikal, anak yang paling cantik itu, anak Raja Daud, Saul ya. Bukan itu saudara, bukan kerajaan juga. Saudara lihat apa yang dia mau. Dia katakan begini, sebentar ya, saya lupa ininya. Oke, ini dia. Saudara lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 46-47, tapi saya ambil ayat yang ke-46. Katakan begini. Ketika dia mau mengalahkan Goliat itu, sehingga seluruh dunia tahu bahwa di Israel mempunyai dan melayani Allah yang hidup. Hanya satu motivasi dia, saya mengalahkan engkau, supaya di dunia tahu bahwa Yesus itu, Injil itu, Allah yang benar itu ada di Israel, bukan di tempat yang lain. Jadi saudara, kalau saudara mau diberkati hidup dengan sungguh-sungguh, itu jadilah berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi misi Tuhan ya, bukan dengan yang lain. Oleh karena itu kesimpulan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang pertama begini. Keberuntungan bukan karena mitos, tetapi karena percaya akan janji Allah. Yang kedua, keberuntungan bukan takdir. Kita umat Tuhan, umat Kristen tidak percaya takdir, tetapi itu adalah pilihan ya. Pilihan Anda mau diberkati atau enggak ya. Kalau mau diberkati taat firman kan. Kalau mau diberkati ya kerja dengan baik. Allah orang yang tidak mau bekerja jangan makan katanya. Janji Allah tentang keberhasilan bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi bagi setiap orang ya. Dan dia memberikan satu kualitas jaminan janji yang terbaik itu saudara. Apa itu janji yang terbaik? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan.
Itulah kehidupan kekal yang diberikan bagi kita. Yesus Kristus diberikan supaya kita memiliki hidup yang kekal itu. Yang terakhir, kesimpulan terakhir, saudara. Tadi 4 rahasia, hidup dalam ketaatan akan firman dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pegang firman itu dengan teguh sekalipun banyak tantangan. Tadi sudah diberkati kita dengan kesaksian Pak Mesak dan istri, tetap setia kepada Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, taat beribadah. Jangan lupa keluarganya, ya, anak, istri, cucu, menantu semua, libatkan mereka. Saya selalu bilang anak, cucu, menantu, kalau mau kita tetap melayani bersama, kalau enggak saya berhenti melayani, saya bilang begitu. Saya enggak mau berdiri di mimbar ini tapi anak cucu saya keluyuran karu-karuan, kan seperti itu. Mari kita melayani sama-sama. Lalu hidup diberkati tapi siap jadi berkat. Jangan hidup diberkati hanya untuk diri sendiri, tapi siap menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya undang Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita mau berdoa dan seluruh pelayan perjamuan silakan maju ke depan untuk mengambil tugasnya. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk berkat kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami tahu bahwa firman inilah yang menghidupkan kami. Karena Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah kebenaran firman ini akan menolong kami. Bapa di surga, kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan hari ini. Sebelum kami memasuki perjamuan meja Tuhan ini, Tuhan mau kuduskan kami. Tuhan mau kuduskan hati kami. Dikatakan dalam firman Tuhan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu mari kita menguji diri kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut perjamuan Tuhan hari ini, mengawali bulan Maret 2026 dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita katakan mengasihi lebih sungguh. Sambil kita menerima perjamuan ini, nanti kita akan minum bersama. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Yang sudah dapat silakan berdiri, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani
lebih sungguh. Melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani akan daku. Melayani lebih sungguh. Kalau ada yang belum dapat, silakan angkat tangan kalau ada, supaya dilayani. Puji Tuhan, semua kita sudah dapat. Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang roti di depan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena roti ini melambangkan tubuh Kristus. Kita tidak menganut transubstansi bahwa roti ini langsung jadi tubuh Kristus. Kita tidak menganut seperti itu. Tetapi roti ini melambangkan tubuh. Sebagaimana Yesus katakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia mengambil roti dan dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi rupanya sejak saat itulah perjanjian baru dimulai. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita minum bersama-sama. Nanti Ibu Gembala berdoa untuk mengucap syukur atas perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam meja Tuhan hari ini sebagai bukti bahwa kami memiliki komitmen mau memberitakan kasih Yesus kepada setiap orang. Berkati kami semua yang telah ambil bagian ini, biarlah kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 241, Yesus mau kami percaya. Yesus mau kami percaya bagi
suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang diriku. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan Yesus Bapa. Inilah persembahan hidup kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kembali iman kami. Kami bersyukur atas perjamuan bersama-Mu yang menguatkan akan kehidupan kami, akan kasih-Mu Tuhan Yesus Bapa. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup ini Tuhan Yesus. Dan kami akan memberikan persembahan di hadapan-Mu. Pakailah sesuai kehendak-Mu dalam pekerjaan-Mu di gereja-Mu, Kemah Injil Indonesia Jemaat Hebron Pontianak. Sehingga kami akan melihat betapa mulianya Engkau Tuhan Yesus dalam pemeliharaan hidup, dalam pemeliharaan iman, dan dalam pemeliharaan persembahan ibadah kami di gereja-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus Bapa, Engkau akan mengasihi gereja-Mu ini di saat mereka sedang membangun akan rancangan yang indah, tempat umat-Mu memuliakan Engkau, mengasihi Engkau, maka Engkau yang akan berperkara bagi tempat gereja-Mu ini. Dan itu akan Kau cukupkan, dan terbangunlah tempat itu untuk umat-Mu memuliakan Engkau Tuhan Yesus Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus Bapa atas setiap umat-Mu yang setia mengasihi melayani Engkau, beribadah kepadamu Tuhan Yesus Bapa. Baik hamba-hamba-Mu para gembala, Pak Penggembala, Ibu Gembala, dan keluarga besar dan para pelayan majelis, kami percaya Tuhan pakai mereka untuk memuliakan Engkau dan membawa jemaat-Mu untuk datang kepadamu Tuhan Yesus Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas semuanya ini. Dan kami percaya berkat-Mu akan Kau limpahkan begitu luar biasa bagi gereja-Mu, umat-Mu, dan para pelayan-Mu yang Kau kasih ini Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Bapa, untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, khususnya untuk Ibu Ani yang sedang sakit di rumah sakit Caritas, dan juga untuk pemulihan Om Jihun, dan siapapun yang kami tidak ketahui, Engkau Maha Tahu Tuhan Yesus Bapa. Maka oleh karena iman kami kepadamu, kami percaya bilur-bilur-Mu yang ajaib membalut luka-luka itu dengan darah-Mu yang kudus, menguduskan setiap darah yang mengalir dalam tubuh umat-Mu yang sedang, dan dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, jamah penyakit itu dan lepaskan dari tubuh itu, maka kesembuhan
pemulihan terus terjadi, dan kasih karunia-Mu yang terbaik bagi hidup mereka ya Tuhan Yesus Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan rumah tangga umat-Mu ini Tuhan. Baik itu pasangan hidup, suami istri, orang tua dan anak. Pulihkan ya Tuhan Yesus Bapa. Baik itu ya Tuhan Yesus Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik kasih-Mu bagi mereka. Sehingga mereka semua akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi umat-Mu di sini. Dan mereka semakin memuliakan Kau Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami serahkan semua doa ini di hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan Yesus. Dan sempurnakan, teguhkan doa ini di dalam doa yang Engkau berikan pengajaran bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, pada harta kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Hebron, edisi Minggu 1 Maret 2026. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di GKI Hebron. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Kami mengundang kehadirannya dalam ibadah doa pada hari Rabu jam 7 malam. Persekutuan kaum perempuan, Perkawan, hari Jumat jam 4:30 sore. Persekutuan remaja, Hebron Teens, hari Jumat jam 6 sore. Persekutuan kaum pria, Perkarya, hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi, hari Sabtu jam 5 pagi. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir berdoa bersama-sama. Persekutuan Pemuda, Hebronis, hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah Raya Minggu, jam 8, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan dengan hadir beribadah di GKI Hebron Pontianak. Sekolah Minggu, Hebron Junior, hari Minggu jam 8 dan 10 pagi di lantai 2 Hebron. Pemasukan mingguan. Kas gereja berjumlah Rp9.515.395. Persembahan khusus berjumlah Rp3.349.000. Persembahan kategorial. Rincian perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilihat di buletin yang dibagikan secara cetak maupun file PDF di grup. Rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran seksi kategorial bulan Februari 2026. Saldo kas per 28 Februari 2026. Saldo kas perkarya Rp1.760.250. Saldo kas perkawan Rp221.800. Saldo kas pemuda Rp3.298.000. Saldo kas anak dan remaja Rp3.517.800. Saldo kas diakonia Rp480.800. Saldo kas misi dan penginjilan Rp1.620.700. Persembahan dapat dikirimkan melalui kris atau nomor rekening GKI Hebron. Mohon untuk mengkonfirmasi persembahan yang dikirimkan. Jemaat yang hadir minggu ini berjumlah 456 orang. Ibadah pertama 218, ibadah kedua 238 orang. Demikian Warta GKI Hebron minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya,
Terima kasih untuk seluruh pelayanan kita hari ini, para pemusik, singer, song leader, dan LCD, dan juga yang melayani kita menyambut tamu di depan. Kami memberitahukan kepada jemaat apabila ada hal-hal yang di dalam ibadah kita ini, sebagaimana saya katakan, ketika kita ibadah kita nikmati saja apa yang terjadi, apakah itu salah, apakah itu benar kan, apakah itu ya, tapi setelah itu boleh beri masukan, WA kah atau sampaikan kepada kami, umpamanya saja ya, seperti hari ini kayaknya agak keras musiknya umpamanya kan, seperti itu ya, nanti boleh sampaikan sehingga kita bisa ibadah dengan tenang, dengan sukacita. Tidak usah takut mengusulkan, tapi waktu ibadah walaupun keras ya nikmati sajalah kan, begitu kan. Tapi nampaknya hari ini agak keras kedengarannya ya musiknya. Jadi mungkin ini Pak Mesak Amin ini kan orang ahli nih musik nih. Jadi dia tahu ini terlalu sound system ya. Beliau ini ahli sound system dia. Dia tahu ini terlalu kencang atau bagaimana. Jadi kasihkan masukan karena kita ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan ya. Memberi pelayanan yang terbaik. Misalnya khotbah kepanjangan, kasih tahu aja, ini khotbahnya agak panjang nih Pak. Mungkin minggu depan bisa lebih panjang lagi misalnya kan, bisa diusulkan begitu. Ya mari kita berdiri, kita bersyukur. Lalu saya menghimbau seksi diakonia supaya bergerak ya, karena saldo diakonia itu minus saya lihat, sedikit. Karena kita tetap bantu yang di rumah sakit, yang baru melahirkan kita bantu ya dengan itu. Jadi tolong kartu diakonia diaktifkan lagi supaya kita bisa menolong teman-teman, meringankan sedikitlah bebannya. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita telah menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati kesaksian pujian, dan akhirnya saudara pulanglah, tetapi jadilah berkat. Jangan pulang dengan tidak terjadi apa-apa. Kita pulang menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi dunia, menjadi terang dan garam dunia, menjadi surat kiriman Kristus atau media sosialnya Kristus untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran kasih karunia-Nya. Maka ada janji Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa